Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Tentu saja materi yang saya sampaikan hari ini adalah ekuitas merek. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Wardah Qoniah, NIM 1206122 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 183 sampai 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kala wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil kistabil tasil mustaqim wala takhassunna sa'isha'ahum wala ta'saw fi ardi mufsidin, yang artinya yaitu sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Isi kandungan dari ayat ini menerangkan bahwa untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan dalam berdagang, untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membelinya. Menguranginya atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala adamal asma'a qala summa aradahum ala malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, yang artinya yaitu, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungan dari ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul, tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik. Karena ketika baru lahir bayi, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan, otak, serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak dapat membuat apa-apa ini kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik apa saja dapat dilakukan oleh manusia tersebut. Selanjutnya pada Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zurul ladzina yulhidu fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tingkatkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungan Quran surah Al-A'raf ayat 180 ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, yakni nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Selanjutnya pada surah Ad-Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima falataghhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Dan artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan, maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Pada surah ini selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanatun liman kana yarjulana wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kandungan surah ini adalah menegaskan bahwasannya Rasulullah Muhammad adalah teladan terbaik yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Sebagaimana orang-orang beriman meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lainnya. Selanjutnya surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ashabu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungan pada surah ini adalah menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kehidupan dan kematian merupakan bagian dari makhluknya. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fil zabur min ba'di dzikri anal arda yasirul ibadiyas salihun, yang artinya dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis di dalam Laut Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku dan yang saleh. Pada ayat yang lalu Allah menerangkan keadaan orang yang kafir dan orang yang beriman di akhirat. Pada ayat ini Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dan kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin
masyarakat dan membangun dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ini memerintahkan umat Islam berlaku adil dan insan serta memberikan hak kepada kerabat atau masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud merek. Merek ini sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya yang diferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya dan dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Merek ini berfungsi juga sebagai ketertarikan oleh pelanggan. Contoh-contoh merek yaitu ada Polytron, ada Eiger, Daya, Smart, Wardah, Scarlett, Porsche, Molto, Mama Lemon, dan Pepsodent. Dalam nama-nama ini memiliki arti-arti seperti Daya contohnya. Pasti di sabun baju ini dia memiliki daya yang berbeda dari yang lain. Contohnya membersihkan baju dengan daya yang kuat. Smart dengan membersihkan baju dengan cara-cara yang pintar. Dan Wardah yaitu produk kosmetik agar wajah kita menjadi lebih cerah dan berkilau. Fungsi merek bagi perusahaan yaitu antara lain untuk menyederhanakan penanganan dan penelusuran merek. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Mereka juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Dan yang dimaksud dengan brand equity adalah ekuitas merek, nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah sepakat aktiva atau aset dan kewajiban atau liabilities merek yang terkait dengan sebuah merek. Nama dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang memiliki konsumen atau pengetahuan merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan terhadap produk dan cara produk ini dipasarkan ketika merek ini tidak diidentifikasikan dibandingkan kepada merek itu tidak teridentifikasikan. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang negatif jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang lama. Ada 3 kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama yaitu
ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan satu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan timbul dari harga. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri dari sebuah pikiran, perasaan citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang harus berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik untuk pelanggan. Yang ketiga yaitu ada diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Terdapat beberapa manfaat kunci dari ekuitas merek. Yang pertama ada memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga ada tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat ada tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Dan yang kelima yaitu ada margin yang lebih besar. Yang terakhir, yang keenam yaitu respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Dan yang ketujuh yaitu ada respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang kedelapan, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Dan yang kesepuluh, kemungkinan peluang lisensi. Dan yang terakhir yaitu peluang perluasan merek tambahan. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Apa saja? Yang pertama yaitu perusahaan akan meningkatkan penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengeceran karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mematokkan harga lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek-merek itu mempunyai mutu yang tinggi atau menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang kuat. Yang selanjutnya yaitu merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimiliki oleh pasar. Berikut ini adalah tingkat respon konsumen terhadap suatu merek. Yang pertama yaitu ada merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. Yang kedua, merek yang pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang tinggi. Yang ketiga, merek memiliki tingkat penerimaan merek atau brand acceptability yang tinggi. Merek yang menikmati tingkat referensi yang tinggi dan merek memiliki kesetiaan merek atau brand loyalty yang tinggi. Jelaskan bagaimana Anda membangun usaha merek Anda. Ekuitas merek dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek tepat untuk konsumen yang tepat. Proses yang bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan dari pemasar. Brand equity dalam kajian syariah. Brand atau merek adalah suatu identitas terhadap produk atau jasa perusahaan. Brand mencerminkan value yang diberikan perusahaan terhadap konsumen. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik
menyangkut kualitas maupun kuantitas. Apa saja variabel-variabel dari brand equity? Yang pertama ada brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu ukuran seberapa banyak pelanggan potensial mengetahui semua merek strategi yang lazim dalam pemasaran dan periklanan adalah mempertinggi tingkat kesadaran merek. Yang kedua ada brand loyalty atau kesetiaan merek. Hal yang sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen dan perilaku keluhan konsumen adalah konsep kesetiaan merek. Dapat didefinisikan kesetiaan merek sebagai sejauh mana seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek merupakan merek tertentu. Patut dicatat bahwa asosiasi merek dapat pula negatif. 23 hal ini dapat mengurangi atau mendorong ekuitas sebuah merek. Yang keempat yaitu ada perceived quality atau persepsi merek. Mutu yang dirasakan merupakan bagian dari cita merek pembeli didasarkan pada kenyataan dan pengalaman aktual. Sungguh pun demikian. Bagian lain dan citra didasarkan pada persepsi yang lahir dalam ekuitas sebuah persepsi kata-kata, cangkupan media, dan sumber informasi tidak langsung lainnya. Yang kelima yaitu ada core value. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Umumnya core value merupakan sebuah kata sifat dilengkapi dengan penjelasan. Setiap karyawan harus tahu penilaian persis nilai-nilai apa saja yang harus dijaga dan apa saja konsekuensinya bila tidak diikuti. Tidak ada perusahaan yang tidak bisa menjadi besar dan bertahan lama tanpa adanya core value yang kuat. Selanjutnya, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Yang tercantum pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 dan 183 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan perceived equality. Perceived equality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lain yang dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian konsumen? Dalam konteks perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Ada beberapa perbedaan dari karakteristik pembelian, yaitu meliputi 6O. Yang pertama, objek. Apa yang dibeli? Yang kedua, ada objektif, yaitu mengapa membeli. Yang ketiga yaitu ada occupant atau siapa konsumen. Yang keempat ada occasion atau kapan membelinya. Dan yang kelima yaitu ada operation, bagaimana membelinya. Dan yang terakhir yaitu organization, siapa yang terlihat dalam pembelian.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan modal perilaku konsumen? Modal perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Modal perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembelian. Tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga penilaian alternatif, yang keempat keputusan membeli, dan yang kelima ada perilaku setelah membeli. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama yaitu faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempengaruhi luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentuan keinginan dan perilaku seseorang yang saling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi yang sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peneraan sosial, dan gaya hidup. Dan yang ketiga yaitu ada faktor individu. Faktor ini meliputi motivasi, nilai, persepsi, atau pengamatan, belajar, kepercayaan, sikap, kepribadian, dan citra diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekuitas merek. Mungkin ada salah kata atau materi yang bacaan Al-Quran yang salah saya bacakan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.